Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sahabat-sahabat sekalian, kita tentu paham bahwa kita sekarang berada di era yang berbeda dari era-era sebelumnya. Kita berada di era digital, sehingga kemudian semua profesi harus mengetahui dan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan era tersebut, termasuk dalam hal ini profesi dosen. Pada saat ini, pada kesempatan ini, di video ini saya ingin bicara tentang dosen di era digital. Sahabat-sahabat sekalian, dalam beberapa dekade terakhir, dunia pendidikan tinggi telah mengalami transformasi fundamental yang dipicu oleh gelombang revolusi digital. Pergeseran ini bukan hanya sekedar adopsi teknologi, tetapi sebuah perubahan paradigma yang mendefinisikan ulang seluruh ekosistem pembelajaran. Jika dulu ruang kelas adalah satu-satunya medan interaksi, kini batas-batas fisik tersebut telah melebur. Internet, platform pembelajaran daring, dan berbagai teknologi canggih telah membuka akses ke sumber daya yang tak terbatas, menciptakan lanskap pendidikan yang lebih dinamis dan terdesentralisasi. Di tengah pergeseran ini, peran dosen yang selama berabad-abad menjadi pusat gravitasi pendidikan kini menghadapi tantangan besar dan peluang baru. Dosen tidak lagi bisa hanya berperan sebagai penyampai informasi. Mereka harus berevolusi. Sahabat-sahabat sekalian, untuk memahami peran dosen di era digital, kita harus terlebih dahulu melihat peran mereka di masa lalu. Dalam mode tradisional, dosen seringkali dianggap sebagai sumber pengetahuan utama. Mereka adalah satu-satunya pihak yang memegang kunci informasi, dan pembelajaran umumnya bersifat satu arah, dari dosen ke mahasiswa. Sahabat-sahabat sekalian, mahasiswa datang ke kelas untuk menerima ceramah, mencatat, dan menghafal materi untuk ujian. Dosen adalah pusat dari segalanya, sementara teknologi di masa itu, jika ada, hanya berperan sebagai alat bantu sederhana seperti proyektor atau papan tulis. Namun era digital telah membalikkan paradigma tersebut. Informasi tidak lagi menjadi monopoli dosen, ia tersedia secara melimpah di ujung jari setiap orang. Dengan satu klik, mahasiswa bisa mengakses jurnal ilmiah, kursus online dari universitas top dunia, atau video penjelasan dari pakar. Kondisi ini menuntut peran dosen untuk berubah drastis. Dosen tidak lagi hanya mentransfer informasi, tetapi memfasilitasi pembelajaran. Mereka beralih dari orang yang tahu segalanya menjadi panduan atau guide yang membantu mahasiswa menavigasi lautan informasi yang luas. Pergeseran ini menandai transisi dari pembelajaran yang berpusat pada pengajaran, teacher-centered learning, menjadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student-centered learning. Saya ulangi, pergeseran ini menandai transisi dari pembelajaran yang terpusat pada pengajar, teacher-centered learning, menjadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student-centered learning, di mana dosen bertugas untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, interaktif, dan mendalam. Sahabat-sahabat sekalian, dalam lanskap pendidikan yang berubah, dosen kini dituntut untuk mengemban beberapa peran baru yang saling terkait jauh melampaui tugas mengajar di ruang kelas. Peran dosen di era digital telah melampaui sekedar penyampaian materi di ruang kelas. Kini, dosen dituntut untuk menjadi arsitek kurikulum digital, atau yang lebih dikenal sebagai desainer pembelajaran, instructional designer. Tugas mereka adalah merancang pengalaman belajar yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan interaktif, baik untuk pembelajaran tatap muka maupun daring. Mereka para dosen, mereka harus mampu mengkombinasikan berbagai media seperti teks, video, dan infografis untuk menyusun sebuah alur pembelajaran yang logis dan mudah diikuti oleh mahasiswa. Salah satu model yang populer adalah blended learning yang mengintegrasikan pembelajaran daring dan tatap muka. Dosen dapat menerapkan model flipped classroom, di mana mahasiswa menonton video ceramah di rumah dan sesi tatap muka digunakan untuk diskusi mendalam atau menyelesaikan proyek.
Di era digital, di mana informasi sudah tersedia di ujung jari, tugas dosen bergeser menjadi memfasilitasi pembelajaran. Ini berarti alih-alih hanya berbicara, dosen bertugas menciptakan lingkungan di mana mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berdiskusi. Dosen dapat menjadi moderator yang efektif dalam forum diskusi daring. Mereka, para dosen, membantu atau memandu percakapan agar tetap relevan, mengusahakan agar semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, dan menyimpulkan poin-poin kunci dari diskusi tersebut. Di era digital, akses ke informasi tidak lagi menjadi monopoli. Sebagai hasilnya, dosen harus beradaptasi dengan memproduksi materi mereka sendiri. Peran mereka, para dosen, telah berkembang menjadi kreator dan pengembang konten digital. Ini berarti mereka tidak lagi hanya mengandalkan buku teks, tetapi juga membuat materi ajar yang lebih menarik dan relevan, seperti video, podcast, infografis, atau simulasi interaktif. Konten ini tidak hanya digunakan di kelas mereka sendiri, tetapi juga bisa diakses oleh audiens yang lebih luas, menunjukkan kompetensi digital yang menjadi inspirasi bagi mereka. Meskipun interaksi fisik berkurang, peran dosen sebagai mentor dan konselor menjadi semakin penting. Di era digital, di mana mahasiswa bisa merasa terisolasi, dosen berperan sebagai jembatan yang menghubungkan mereka, para mahasiswa, dengan sumber daya dan bimbingan yang dibutuhkan. Melalui video call, pesan pribadi, atau email, dosen dapat memberikan dukungan yang lebih terpersonalisasi, membantu mahasiswa mengatasi kesulitan dalam mata kuliah, atau memberikan arahan tentang pilihan karier. Transformasi digital tidak hanya mempengaruhi pengajaran, tetapi juga cara dosen melakukan penelitian. Dosen di era ini semakin banyak mengambil peran sebagai peneliti digital, memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan temuan mereka. Akses ke data yang melimpah, big data, perangkat lunak analisis yang canggih, dan jaringan kolaborasi global memungkinkan dosen untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan berskala besar. Transisi ke peran baru menuntut dosen untuk menguasai serangkaian keterampilan yang mungkin tidak diajarkan di masa lalu. Dosen harus mahir menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi, mulai dari Learning Management System (LMS) seperti Moodle, Canvas, atau Google Classroom, hingga aplikasi kolaborasi seperti Zoom atau Microsoft Teams. Pemahaman tentang cloud storage, keamanan data, dan alat presentasi interaktif juga sangat krusial. Mengajar di kelas digital berbeda dengan di kelas fisik. Dosen harus memahami pedagogi digital, yaitu seni dan ilmu mengajar di lingkungan virtual. Ini mencakup kemampuan untuk merancang aktivitas online yang menarik dan memberikan umpan balik yang efektif melalui media digital. Dosen harus memiliki keterampilan komunikasi digital yang kuat. Ini termasuk menulis email yang jelas dan singkat, memberikan instruksi video yang mudah dipahami, dan mengelola chat grup mahasiswa dengan bijak. Keterampilan yang penting atau keterampilan yang paling penting adalah kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Dosen harus memiliki growth mindset, keyakinan bahwa mereka bisa mengembangkan kemampuan baru, bersedia mencoba hal-hal baru, dan terus mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Dosen menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan paling mendasar adalah kesenjangan teknologi atau digital divide. Riset dari Puspendikbud tahun 2022 menunjukkan bahwa 70% dosen memiliki pemahaman dasar, tetapi hanya 30% yang mahir dalam memanfaatkan fitur-fitur lanjutan. Selain itu, beban kerja yang meningkat membuat batas antara kehidupan pribadi dan profesional menjadi kabur. Sebuah survei dari The Chronicle of Higher Education tahun 2021 menemukan bahwa 68% dosen melaporkan merasa lelah secara emosional dan 45% mempertimbangkan untuk berhenti. Mengatasi tantangan ini membutuhkan strategi komprehensif. Dukungan institusi adalah kunci.
universitas, kampus, atau perguruan tinggi harus menyediakan program pelatihan berkelanjutan yang memadai. Dosen juga bisa membangun komunitas profesional untuk saling berbagi tips dan praktek terbaik. Untuk mengatasi burnout, penting bagi dosen untuk menetapkan batasan yang jelas terkait ketersediaan daring. Inilah saatnya bagi dosen untuk melihat bagaimana pandangan ini diterapkan dalam praktek. Beberapa dosen di Indonesia telah berhasil menjadi pionir dalam mengintegrasikan peran baru mereka di era digital. Mari kita lihat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa dosen beradaptasi dengan perkembangan zaman atau beradaptasi dengan era digital. Kasus pertama, dosen teknik yang mengadopsi model flipped classroom. Di sebuah universitas di sebuah kota, seorang dosen teknik elektro menyadari bahwa mahasiswanya seringkali kesulitan memahami konsep dasar sirkuit. Alih-alih memberikan ceramah panjang di kelas, ia merekam video singkat dan animasi yang menjelaskan materi dengan visual yang menarik. Video-video ini ia unggah di kanal YouTube pribadi. Sesi tatap muka di kelas tidak lagi digunakan untuk ceramah, melainkan untuk sesi hands-on, memecahkan masalah dan diskusi mendalam. Hasilnya, mahasiswa menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik dan kehadiran di kelas meningkat karena mereka merasa sesi tersebut lebih interaktif dan bermanfaat. Dosen ini telah bertransformasi menjadi desainer pembelajaran sekaligus pengembang konten digital yang inovatif. Kasus kedua, dosen humaniora yang memanfaatkan forum daring untuk diskusi kritis. Seorang dosen ilmu sosial di Jakarta menghadapi tantangan klasik. Mahasiswanya pasif di kelas. Ia kemudian memanfaatkan forum diskusi di platform LMS. Ia tidak hanya memposting pertanyaan, tetapi juga berperan sebagai moderator yang proaktif. Ia memberikan pertanyaan lanjutan, mengarahkan percakapan, dan menyoroti poin-poin penting. Ia juga mendorong mahasiswa untuk menggunakan media sosial seperti Twitter untuk menganalisis topik sosial dan politik secara real time. Dengan cara ini, ia berhasil mengubah forum daring yang pasif menjadi ruang diskusi yang dinamis, melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi digital mahasiswa. Kasus ketiga, dosen biologi yang melakukan penelitian kolaboratif lintas negara. Seorang dosen biologi di Yogyakarta melakukan penelitian tentang keanekaragaman hayati. Alih-alih bekerja sendiri, ia memanfaatkan platform kolaborasi daring untuk terhubung dengan peneliti di luar negeri. Ia menggunakan database publik, perangkat lunak analisis data berbasis cloud, dan video conference untuk mengkoordinasikan proyek penelitian lintas benua. Hasilnya, penelitiannya tidak hanya lebih cepat selesai, tetapi juga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Kasus ini menunjukkan bahwa peran dosen sebagai peneliti digital membuka pintu menuju kolaborasi global yang sebelumnya sulit dilakukan. Transformasi peran dosen di era digital bukanlah sekedar tren, melainkan sebuah keniscayaan. Peran dosen telah berevolusi dari sekedar penyampai informasi menjadi fasilitator, desainer, pembelajaran, dan mentor. Kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi dan memiliki keterampilan komunikasi yang kuat menjadi syarat mutlak. Meskipun tantangan seperti kesenjangan teknologi dan work-life balance masih ada, solusi melalui dukungan institusi dan pembangunan komunitas profesional menunjukkan bahwa hambatan-hambatan ini dapat diatasi. Pada akhirnya, peran dosen tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Sebaliknya, teknologi akan membebaskan dosen dari tugas-tugas rutin, memungkinkan mereka untuk fokus pada apa yang paling penting, membentuk karakter, menginspirasi pemikiran kritis, dan membangun hubungan yang bermakna dengan mahasiswa. Masa depan pendidikan tinggi tidak terletak pada seberapa canggih teknologi yang digunakan, tetapi pada bagaimana dosen mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan, personal, dan mendalam. Demikian sahabat-sahabat sekalian,
apa yang dapat saya sampaikan tentang dinamika dosen dan bagaimana dosen beradaptasi dengan situasi atau kondisi atau era digital. Terima kasih, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.